97,4 Radio Sonora Jogja dan 102,1 Smart FM Yogyakarta. Ya, sahabat Sonora juga semua listener, senang sekali di kesempatan siang kali ini saya menemani suasana siang Anda di hari Kamis ini ya, 8 Juni 2023. Setelah tadi menikmati suasana istirahat siang Anda, dan di jam 13 ini kita akan ada perbincangan yang cukup menarik ya di program Family Talks ya. DP3AP 2 Desma Jakarta dan juga DPRD Desma Jakarta. Nah, kita mau berbincang ya seputar fear of missing out atau yang sering dikenal itu FOMO ya. Apa sih itu? Nah, nanti akan kita perbincangkan di kesempatan siang kali ini. Narasumber kita di hari ini ada dari Komisi D dari DPRD Desma Jakarta, ada Bapak Dr. Stefanus Christian Handoko Eskom MM. Kita sapa dulu. Selamat siang Pak Steve. Selamat apa siang, kabarnya? Kabar luar biasa ini. Luar biasa. Salam sehat. Salam buat sehat semuanya. selalu untuk semuanya ya. Dan juga ada ini Ibu Oneng Nawaningrum SPSI MA, ini psikolog ya. Selamat siang Bu Oneng, apa kabarnya? Selamat siang Mas Hasta, baik-baik aja. Baik-baik aja. Ini untuk kesekian kalinya kita ketemu ya Pak Steve dan juga Bu Oneng ya. Oke, ini diketemukan dalam sebuah family talk, ini luar biasa sekali, dan bahasan kita pun juga cukup menarik, fear of missing out. Atau jangan-jangan saya pernah melakukan ini nih. Saya jadi deg-degan ini. Di kondisi yang benar-benar down, terus suka membanding-bandingkan, kok sana gini, kok sana gitu. Ini apakah nanti termasuk yang itu atau bukan, dan apakah sudah tergolong sembuh kah? Atau makin parah? Atau makin parah ini nanti. Pasti sama Bu Oneng nanti yang akan menjawab ini ya, sahabat Sonora. Untuk Anda yang mau bergabung ya, untuk semua listener juga silakan ke 081754832000 atau telepon langsung juga boleh di 557762. Nah, kita mengenal dulu tentang sindrom FOMO nih ya, atau fear of missing out. Ini sebenarnya seperti apa sih? Biar kita kenal dulu nih. Tak kenal katanya kenalan. Kenalan ya, gak sayang ya. Gimana nih Bu Oneng dulu mau? Oh, pasti dulu. Saya dulu Pak. Oke. Wah, ini menarik sebenarnya ketika Gimana? kita ngobrolin topik ini gitu kan. Begitu pertama kali dikirimin surat itu, wah ini menarik nih. Karena biasanya kan sekarang orang hidup di dunia ini nggak cuma di dunia nyata, tapi di ruang lingkup yang berbeda kan. Iya. Kita bisa lebih dari 9 jam itu hidup di ruang digital. Dan biasanya ketika kita masuk di ruang digital, kita memberikan gambaran citra kita itu yang terbaik gitu. Yang indah-indah ya? Yang indah-indah. Healing yang bagus-bagus. Foto yang diupload yang terbagus gitu. Kalau misalkan kita foto selfie kelihatan kayak agak gemukan dikit, gigi geser gitu. Gitu ya. Dimiring-miringin gitu. Cahayanya kurang, dicoba gitu kan. Kurang bagus juga filternya, ditambahin gitu kan. Jadi itu memang sudah menjadi menjadi kebiasaan gitu ya, habit orang sekarang. Selfie, foto-foto, kemudian menampilkan citra diri yang terbaik dari kita gitu kan. Jadi kita nggak mau kalah gitu sama teman-teman yang lain gitu. Itu kayaknya udah merambah tidak hanya ke anak muda, remaja, kemudian kayaknya segala umur gitu ya. Mak-mak juga kalau foto, kalau nggak foto yang keren banget gitu, kayaknya nggak diupload gitu kan. Remaja juga demikian gitu kan. Gimana dengan politikus? Kayaknya juga sama. Gitu kan. Kayaknya juga semua kesempatan dia ngambil posisi yang paling wow gitu ketika difoto gitu kan. Nah, dan itu menjadi dinaikkan ke dalam dunia digital kan. Jadi orang merasa bahwa si A, si B, si C, politikus A, B, C itu kayaknya wow juga gitu. Sangat menarik, sangat luar biasa, dan tidak terlihat sisi yang sebenarnya kehidupan kita kan ada dua sisi. Baik, buruk, bagus, kemudian cantik, buruk. Kemudian ketika kita perasaan senang, bahagia, ada juga perasaan kita sedang sedih. Tapi kita kebiasaan melihat kepo-kepo gitu kan ke IG teman kita, saudara kita, rekan kerja. Semuanya nampak baik-baik saja, padahal kehidupan kita itu kan ada dua sisi. Nah itu makanya muncullah FOMO itu kan. Jadi merasa kayaknya kita kurang nih gini. Nah kadang ada yang baik Pak.
Jadi dari sisi misalkan kita merasa pengen kita lebih baik gitu kan, memacu diri kita untuk bisa berpacu untuk menampilkan kondisi kita yang terbaik. Kadang kita kan punya potensi yang baik, tapi ada kala yang kadang kita nggak mampu untuk bisa bersaing dengan kayak misalkan Atta Halilintar mejeng pakai mobil Ferrari terus kita pengen juga gitu kan. Atau mendekati gue harus belinya pakai Fortuner deh lah atau apa gitu, memaksakan diri dengan kondisi yang memang kita belum saatnya kita bisa ke level ke titik itu gitu. Pemaksaan diri itu yang menjadikan ya tadi muncul kecemasan, kemudian muncul ya sampai akhirnya depresi. Gue nih kok kayak gini banget sih hidup gue gitu kan. Apakah gue nih kenapa? Akhirnya menyalahkan Tuhan nih adil nih gitu. Gue diciptakan gue kayak gini, teman-teman bisa begini. Di remaja juga muncul seperti itu, Mas. Dan menurutku sih harusnya kita sama-sama paham bahwa di dunia digital itu bisa jadi nggak semuanya sempurna gitu yang seperti nampak terlihat. Bisa jadi orang yang fotonya bagus, ditampilkan bagus, ya itu mungkin dia udah berproses gitu kan, moto sekian kali baru diupload yang kesekian gitu. Jadi bukan semuanya yang kita lihat di sosial media, di Instagram, di Twitter, di Facebook itu merupakan kondisi yang realnya. Biasa jadi itu adalah kondisi yang paling optimal dari seseorang itu. Dan kita harus paham juga bahwa kehidupan dia juga nggak mungkin juga flat gitu kan, optimal terus pasti ada naik turunnya gitu loh. Ya hal yang kayak gitu juga harus disadari semua pihak gitu. Jadi supaya nggak membuat iri itu ke orang sempurna banget sih gitu kan. Nah hal semacam itu kayaknya bikin stres juga sih. Bikin stres. Nggak nyaman gitu kan. Jadi sepaneng kalau orang-orang bilang. Karena kadang-kadang kan itu juga masuk sebuah teknologi edit juga ya. Itu dia. Untuk menampilkan kesempurnaan. Apalagi sekarang kan ada artificial intelligence yang gila itu. Luar biasa teknologi itu. Jadi muka agak menceng dibenerin dikit, kurang putih diputihin lagi. Kurang cantik dibikin gimana, matanya sipit gila itu. Itu kan mencoba untuk menampilkan jati diri kita yang paling sempurna. Kadang-kala orang yang nggak paham melihat kok gila ya, kok bisa kayak gitu ya. Dia perawatan muka pakai di mana nih gitu kan. Pakai skincare model apa gitu. Padahal dia nggak mampu untuk bisa mengejar seperti itu gitu loh. Kok di dunia nyata ternyata padahal semua itu hanya editan juga. Jadi kita harus bisa milih-milih lah sekarang. Kondisi sekarang ini kita harus benar-benar bisa lebih sehat dalam berinternet, sosial media, dan kita memahami bahwa hidup manusia sebenarnya ya naik turun gitu, nggak semuanya flat. Nah itu harus dipahami semua orang. Saya ke Bu Oneng. Kayaknya nih kalau Bu Oneng karena serang psikolog ditahan ya Pak. Enggak gitu apakah seperti apa sih sebenarnya? Bu Oneng mau nggak nih? Iya, FOMO ini akhir-akhir ini mulai meledak nih istilah ini. Tapi pada dasarnya kenapa ada FOMO? Ini sangat tergantung dengan self-confident, rasa percaya diri dari masing-masing individu. Ketika kemudian rasa percaya diri ini kurang, atau kemudian dia memang punya awal pribadi pencemas, pribadi yang mudah depresi, nah ini akan membuat resiko itu makin tinggi, makin naik. Sehingga memang pada kasus-kasus yang FOMO ini kita kalau sudah berat memang akhirnya jadi cemas, anxiety yang berat, depresi berat. Nah, padahal harusnya hal itu tidak terjadi. Ketika kemudian seseorang sudah mempunyai rasa percaya diri yang baik-baik saja, ya nonton HP 24 jam ya kan Mas Hasta? Gak kepengaruh. Gak pengaruh gitu loh. Ya kembali lagi ketika kemudian masing-masing self-esteemnya baik, self-confidentnya baik, ya tidak akan membuat itu menjadi satu gangguan psikologis yang berat. Tetapi sebaliknya ketika sudah ada bibit, nah ini harus kita waspadai. Karena kembali lagi ketika menjadi cemas berat,
ketika menjadi depresi berat. Nah, untuk kembali masalah psikologisnya itu tidak mengalami tekanan, itu harus ya paling tidak ada pengobatan sampai segitunya. Jadi buat para remaja, buat para teman sebaya yang mungkin masih suka buka-buka internet yang actually kita belum siap, ya memang kita harus hati-hati. Karena kalau kita kemudian kok ini gini ya, kok itu bisa dapat itu, semua dipandang sebagai sesuatu yang seharusnya saya peroleh itu juga, nah itu jadi masalah. Sehingga kalau kita sudah merasa seperti itu Mas Hasta, seharusnya coba cari bantuan, coba mencari professional opinion dulu. Apakah memang saya itu kandidat mengalami termasuk dalam FOMO ini ya, kategori ini gitu. Karena sebenarnya preventifnya jauh lebih baik sebenarnya. Harusnya lebih, contohnya apa? Kita bisa mindfulness. Apa sih mindfulness itu? Kita bisa menyadari diri sendiri bahwa apa yang saya peroleh, apa yang menjadi pekerjaan saya itu adalah yang terbaik. Nah, itu ada perbedaannya ketika kita kemudian, makanya kemudian kalau istilahnya kita baca di internet bagaimana biar tidak terkena FOMO, nomor satu adalah bersyukur. Nah, sebenarnya apa? Yaitu mindfulness itu tadi, bahwa kita paham apa yang kita raih itu memang terbaik untuk kita. Bukan pokoknya Pak Stefan misalnya anggota, aku kok nggak jadi anggota ya kayak Pak Stefan ya nggak begitu juga, nggak bisa ya kamu dihadirkan sebagai sekolah nggak kan seperti itu. Jadi ketika kita sudah bisa menyadari itu, kondisi cemas depresi itu akan tidak mudah untuk kita alami. Jadi kembali lagi, self-esteem, self-confident itu memang harus kita raih atau kita bina sejak masa kecil kita. Ya kembali lagi itu pola asuh awal, kemudian pola asuh ketika remaja. Nah, bagaimana dia bisa menyadari bahwa aku itu udah beruntung loh, saya itu sudah baik-baik saja. Nggak kemudian harus membanding-banding. Oh, bisa dibanding-bandingin. Iya, bener betul. Itu ya? Iya, jadi kalau kemudian kembali kita sudah, saya punya beberapa klien Pak Stefan yang terkait dengan FOMO ini. Mereka bisa datang, saya cemas Bu. Kenapa? Saya kalau seharian malam itu saya tidak bisa tidur, saya itu nonton Instagram, kemudian Twitter, kemudian itu tuh dibaca semua. Sampai akhirnya bukannya makin sembuh, bukannya semakin dia bisa tidur, enggak, makin begadang. Jadi makin dia melihat bagaimana mereka kok bisa, saya tidak. Nah ini kan kembali lagi harus kita harus sehat dulu untuk bisa menganalisa masalah-masalah tersebut. Oke, berarti memang ada treatment yang harus dilakukan ya. Betul. Terutama pada diri sendiri kita harus sadar, aware dulu pada diri sendiri. Iya. Bahwa kemampuan saya itu ya segini, syukuri gitu ya Pak Steve ya. Wah, ini kayaknya kalau ngomong sama psikolog nggak ada masalah gitu ya. Hidupnya lancar aja ya. Ngomongnya doang Mas. Oke deh, kita break dulu Pak Steve dan juga Bu Oneng, sebelum nanti kita lanjutkan perbincangan kita. Tadi sudah disebut sama Bu Oneng juga berkaitan dengan peran keluarga itu penting ya, karena edukasi ke seputar psikolog ini juga dari keluarga, dari awal, dari dini itu
Wow, memang harus dilakukan. Nah, juga gimana menurut Pak Steve juga ya berkaitan dengan edukasi atau peran keluarga gitu ya. Oke, kita break dulu ya sahabat saudara juga small listeners. Sebelum nanti kita lanjutkan perbincangan kita, untuk yang mau gabung silakan 557762 atau di 08175488. 97,4 Radio Sonora Jogja dan 102,1 Smart FM Yogyakarta. Sahabat Sonora juga small listeners, kita masih di Family Talk Fear of Missing Out atau FOMO. Tema kita di kesempatan siang kali ini ya. Ada narasumber kita di siang kali ini dari Komisi D DPRD daerah Istimewa Yogyakarta, ada Pak Stefanus ini, dan juga ada Bu Oneng nih dari Puspaga ya Ibu ya. Nah nanti seperti apa akhir dari perbincangan kita ini, karena baru awal banget nih ya, sudah dibahas, sudah saya bagi jadi deg-degan ini ya, terus mencocok-cocokkan apakah seperti ini atau ada Oke, tadi sudah disampaikan juga berkaitan dengan FOMO itu seperti apa, dan tadi sebelum break saya sempat tanya juga apakah peran keluarga itu memang begitu pentingnya, gitu, Bu Oneng atau Pak Steve? Pak Steve dulu. Oke, monggo Pak. Jelas sangat penting banget sangat penting. Jadi peran keluarga memberikan edukasi yang tepat kepada remaja itu penting. Dan sebenarnya juga nggak seperti itu flow-nya juga ya Mas ya. Jadi kalau kita bicara mengenai keluarga, diskusi atau literasi bersama antar keluarga itu juga penting. Bukan artinya top down ya. Bisa jadi yang mengalami itu bukan si anaknya, tapi mungkin ibunya, atau yang mengalami adalah bapaknya. Tapi mungkin karena di keluarga itu mungkin informasinya kurang ya, sebisa mungkin untuk saling mengingatkan gitu. Misalkan tadi saya bilang, makanya apakah kejadian ini bisa terjadi kepada remaja, anak muda, bapak-bapak, ibu-ibu, atau bahkan ya seorang politisi gitu kan, apakah bisa jadi gitu. Jadi dalam keluarga saling mengingatkan untuk, tadi kata kuncinya yang menarik yang disampaikan Bu Oneng itu bersyukur. Jadi kita dapat berkat rahmat itu kan beda-beda, rezeki juga beda-beda. Jadi itulah yang mungkin menjadi alat ukur kita di keluarga gitu. Jadi kita misalkan dalam satu keluarga kecil kita diberikan berkat yang berbeda-beda, ya kita syukurin. Misalkan kakak adik dia bisa prestasinya berbeda, ya kita syukuri gitu kan. Kemudian apa yang diterima oleh keluarga juga kita syukuri. Saling bersyukur, berdoa itu menjadi salah satu kunci. Dan mengingatkan apa yang terjadi di dunia maya belum tentu 100% itu benar. Dan itu perlu disampaikan. Jadi ada orang misalkan kita kenal sudah lama, mungkin teman SMA gitu. Kemudian kita baru ketemu lagi 10 tahun di sosial media. Dia kok nyetirnya udah Ferrari gitu. Kemudian kita langsung kaget, kemudian merasa cemas. Oh padahal dia tuh dulu nyontek punya saya gitu kan. Kok karirnya dia yang lebih maju. Saya kok cuman begini-begini aja kan. Jadi muncul kecemasan. Padahal yang dilihat itu belum tentu. Jangan-jangan dia lagi jalan-jalan ada Ferrari di foto, di-upload. Ya kan bisa jadi semacam itu kan. Remaja juga sama, perlu diingatkan oleh orang tuanya bahwa apa yang ditampilkan ataupun muncul di sosial media itu belum tentu 100% itu benar gitu. Kita nggak pernah tahu itu dapatnya dari mana, bagaimana, kondisinya seperti apa, atau memang pencitraan Mas gitu. Hanya pencitraan di sosial media aja ditampilkan yang paling optimal. Dan itu perlu disadarkan juga kepada keluarga kita, keluarga inti yang paling kecil gitu. Ayah ibu gitu, kemudian ke anak-anak saling tukar informasi, diskusi, kemudian keterbukaan. Itu penting. Jadi bagaimana kita menganggap bahwa keluarga itu ya sebagai tempat yang paling nyaman untuk kita mengeluarkan unek-unek gitu. Jadi kita bisa saling tahu terkait dengan segala hal gitu kan. Misalkan anak juga tanya, "Pak kok ada kayak gini, bener nggak sih?" Ibu juga sama, bapak juga sama gitu kan. "Mah kok kondisinya kayak gini, temanmu kok sekarang kayak gitu kan. Jadi itu tukar informasi, tukar materi yang didapat, mungkin kita bisa saling melengkapi lah sebenarnya ada apa gitu. Pasti kita ini ada telepon dulu, kita terima dulu ya. Halo, selamat siang. Halo. Aduh, ini ternyata salah sambung. Malah pelanggan. Iya, emang kita pelanggan. Oke, kita lanjut Pak Steve ya. Ternyata memang luar biasa peran dari keluarga gitu ya, yang memang akan membentuk karakter dari anak tersebut ya. Nah, jadi
orang tua yang dianggap sebagai yang punya informasi lebih dulu dan lebih paham terkait dengan kondisi semacam ini, ya mereka punya peran yang atau tanggung jawab yang besar terhadap anak-anak mereka, remaja yang sekarang ini gitu, yang memang terpapar banyak sekali informasi, data, kemudian dibanjiri dengan berbagai macam platform sosial media, dan kebanyakan anak remaja kita juga bermain di sana. Dan untuk memfilter benar dan tepat, kemudian itu juga perlu kita sampaikan juga gitu. Jangan 100% mentah-mentah apa yang ada di dalam sosial media itu menjadi suatu kebenaran mutlak gitu kan. Oh itu benar loh, karena dari sosial media, ada di posting sama teman kita gitu. Oh itu saudara kita yang posting, itu pasti benar. Nah itu juga belum tepat gitu kalau kita menganggap seperti itu. Jadi kita perlu mengedukasi anak-anak kita di keluarga kita gitu. Jadi penyebab kita menjadi cemas, menjadi merasa bahwa kita nggak confident, kita merasa rendah diri gitu kan, sebenarnya macam-macam. Dan sekarang yang paling banyak memunculkan itu adalah di sosial media, Mas. Dibandingkan di waktu zaman dulu, ataupun kita ngelihat kan hanya terbatas sekali kehidupan seseorang kan. Zaman saya ketika zaman Friendster ya cuman gitu-gitu doang kan. Kita nggak akan cemas ketika kondisi sekarang gitu, apalagi ada Instagram, kita bisa hampir setiap hari orang mengupdate terkait dengan aktivitas dia. Dan sekali mengupdate aktivitas itu, foto yang diupload pasti yang terbaik dari aktivitas dia. Entah itu dia mancing, dia belajar, dia ngajar, dia bekerja, dia makan gitu kan. Yang paling banyak kalau lagi makan biasanya. Kalau saya teman-teman gitu mamerin makanan yang enak banget tuh gitu, asem gitu kan. Kayak gitu kan, jadi kadang-kala itu Mas ya, jadi sosial media itu ada positif negatifnya juga. Jadi kita benar-benar harus bisa memfilter informasi yang beredar di sana. Buat keluarga terutama ya, itu tadi bilang bisa jadi dia posting makanan enak itu mungkin dapat undangan gitu. Bukan berarti dia datang ke restoran bayar sendiri gitu ya, tapi dapat undangan terus dia di meja ya kan gitu. Bisa jadi kan gitu. Tapi kan orang lain kan, wah ini gila nih bisa masuk ke restoran itu harganya padahal sekian. Bisa jadi karena diundang sahabatnya, atau memang ada rapat dengan klien gitu yang bayarin perusahaan gitu kan. Nah, tapi kan itu bikin hati kita tuh rasanya waduh gitu kan. Kapan saya bisa? Itu jadi kan jadi bersyukur jadi banding-bandingnya Mas ya, lagunya itu cocok lah. Cocok ya. Oke. Terus itu berarti apakah artinya apakah artinya terus kita harus benar-benar off dari media sosial, atau gimana sih biar kita nggak hanyut dari media sosial? Karena saya sendiri nyadarin sehari nggak buka medsos, aduh ada yang kurang. Gimana sih Bunda? Sebenarnya nggak juga sih. Fine aja kalau misalnya kita buka media sosial, tetapi kita pun juga harus tahu batasannya. Kembali lagi, ketika kita mungkin sedang tidak baik-baik saja, ya jangan nonton. Kalau kita punya handphone, bagaimana handphone itu bisa produktif untuk kita, bukan sebaliknya yang merugikan kita. Saya sering sekali kalau dapat klien remaja, saya hanya menanyakan, kamu cita-citanya apa? Banyak yang mengatakan, saya tidak tahu Bu. Yang sekarang ini ya, remaja sekarang ya, yang terjadi banyak seperti itu. Sampai saya menyatakan, terus HP kamu itu buat apa? Ya medsos. Oke. Coba kita lihat. Kamu punya keinginan nggak ke luar negeri? Mata pelajaranmu yang paling kamu sukai apa? Kalau sampai dia bilang kayak mas-masnya ini loh, mereka suka dalam bidang videografer, kemudian buat anime, kemudian saya bilang, pernah nggak kamu buka Google-mu untuk mencari sekolah di manakah yang bisa meluluskan animator yang dunia. Seluruh dunia hanya ada 2 yang bagus. Tapi lainnya kan ada tuh Mas, kan ada grade-grade-nya. Okay. Mana yang bisa kamu masukin? Nggak tahu Bu. Jadi akhirnya apa? Dengan sendirinya saya juga membuat satu terapi gitu. Oke,
minggu depan tugas kamu cari 5 sekolah yang kamu sukai. Saya sampai segitu. Baru mereka coba googling, mereka cari. Bu, ternyata di Singapura ada. Oke, kita lihat. Aduh, zaman sekarang beasiswa banyak kan, Pak. Nggak ada yang perlu ditakutin. Apply. Saya bilang gitu. Kamu udah tahu nggak masuknya bagaimana, ininya bagaimana? Inti dari handphone itu harusnya menunjang kita lebih produktif. Itu yang penting. Sehingga jangan menggunakan HP untuk menyakiti diri kita, untuk membuat kita menjadi tidak bisa menghargai diri sendiri. Ini yang lebih parah dan banyak sekali, betul. Saya sampai kalau klien lihat seharian ngapain, lihat IG, jadi itu scrolling. Terus kamu dapat apa dari scrolling? Saya sampai nanya, dapat apa? Iya, cuma lihat, Bu. Nah, kamu lihat misalnya temanmu di pantai, kamu nggak mikir bagaimana caranya aku bisa ke sana, bisa memperoleh peluang itu. Caranya gimana? Ternyata mungkin si teman ini sudah bekerja misalnya. Apa ternyata dia harus nabung. Itu loh yang sekarang sulit untuk kita peroleh. Adanya kok situ bisa, saya enggak. Nah, berhentinya sampai situ loh. Enggak menganalisa lebih lanjut. Nah, ini yang akhirnya sedikit-sedikit rata-rata kalau menurut internet ya, rata-rata 4 menit. Seseorang itu berhenti melihat HP-nya. Hanya 4 menit. 4 menit berikutnya dia sudah pasti membuka lagi. Ya kan? Jadi hati-hati itu. Ketika kita tidak bisa memahami bahwa HP itu untuk supporting system kita, masa depan kita, itu akan susah. Kalau kamu memang menjadi pemain e-sport, oke lah, pakai HP buat main. Tapi kalau bukan, nggak perlu deh. Cari sesuatu dari HP yang menunjang kamu. Oke, Mas Asta, aku besok buatin bakwan sayur. Tapi saya nggak tahu caranya. Ya, saya lihat di HP. Itu yang benar. Tapi kalau kemudian saya cuma nyekrol gambar bakwan, wah sing enak sing iki, oh sing bintangnya 5 yang ini, oh yang toko ini, besok Mas Asta tak beliin aja di warung. Itu hal yang berbeda. Berarti kan kita tidak memperoleh satu achievement yang baru. Menarik gitu. Ini. Jadi biar semuanya smart ya, nggak cuma handphonenya yang smart. Jangan handphonenya susah deh. Handphone udah smart, kitanya nggak smart nih. Kita break dulu untuk cocok antara waktu. Bu dan juga Pak Steve. Nanti kita lanjut lagi perbincangan kita. Baik, 97,4 Tradisi Sonora Jogja dan 102,1 Smart FM Yogyakarta. Ya sahabat Sonora, kita masih di Family Talk. Tema kita Fear of Missing Out atau FOMO. Ada Pak Stefanus Christian Handoko Eskom MM, Komisi di DPRD Daerah Yogyakarta. Dan dari Puspakedi ada Bu Oneng Nawaningkom ya. Dan terima kasih untuk kalian yang terus bergabung di kesempatan siang kali ini. Silakan teleponnya di 557762 ataupun SMS dan WhatsApp 081754832000. Balik ke Pak Steve dan juga Bu Oneng. Tadi cukup menarik penjelasannya, peran keluarga, kemudian gimana kita itu bisa mengerem dan bisa menggunakan handphone atau smartphone ini bisa lebih bijak lagi gitu ya istilahnya ya. Biar ikut-ikutan smart tadi Mas Bu Oneng. Nah, terus dan juga diharapkan handphone itu ini punya
fungsi yang memang baik untuk kita, bisa menguntungkan kita kayak gitu ya. Nah, terus ini Ibu Onek, cara menghargai diri sendiri supaya terhindar dari FOMO ini tadi, mungkin bisa diulas lagi. Ya, kembali lagi, diri kita masing-masing itu sebenarnya sudah diberi diberi suatu kesempatan. Setiap kali fase perkembangan manusia itu sudah ada fase dasarnya. Anak usia 1,5 tahun dia sudah harus bisa berjalan misalnya. Kemudian dia 1 tahun sudah jalan. Nah itu kan achievement yang besar sekali sebenarnya ya. Sebenarnya kita di remaja maupun di dewasa juga sama, semua ada. Tetapi kalau kita sudah achieve itu, harusnya sudah you did your best. Itu yang penting. Kita itu sudah usaha, kita sudah melakukan yang terbaik. Jadi terima dulu. Kita kan hidup juga nggak tahu, bisa pendek, bisa panjang. Jadi harus mengetahui bahwa hidup ini suatu proses yang harus kita upayakan untuk diri kita sendiri, achievement kita sendiri. Ketika kita sudah menggunakan orang lain, nah ini akan jadi satu masalah besar untuk sehat mentalnya. Ketika kita sudah melihat, kamu kok bisa ya keluar negeri tiap tahun, aku kok enggak ya. Kalau kita sudah mulai banding-bandingkan yang sudah tidak sesuai dengan kapasitas kita, ya coba deh mundur dulu deh, step back dulu, lihat dulu. Ya kalau kita nggak bisa masak, ya wajar aja kalau masakannya nggak enak. Masa kita harus memaksakan untuk diri harus melihat, kecuali kita memang belajar. Oke, tadi kita balik ke bakwan tadi. Kalau misalnya di bakwan itu sekali gagal, wah kasinan coba lagi. Intinya kita coba, kita harus berusaha lagi. Tapi kalau kita cuma lihat, wih bakwan ini kui enak yo, wah aku nek menggawe bakwan iki mesti kasinan nih, ora enak, mbah wortel tadi mentah. Setiap kata yang kita merendahkan diri kita sendiri itu berpotensi membuat kita makin depresi. Ya, jadi kalau saya selalu bilang, ih Onek kamu kok gendut-gendut terus toh, nggak pernah. Memang gue lahir aja udah gendut kok, suruh nggak gendut-gendut. Jadi kalau ada orang yang melihat saya kurus, wah kamu, ya saya bilang ya alhamdulillah berarti gaweannya akeh gitu aja kan. Tetapi sampai orang mungkin bisa bilang you're a simple person, berarti gitu. Kamu orang yang gampang banget ya hidup lo, enak lihat di lo, saya bilang gitu. Tapi ya itu harus kita sendiri yang bisa mengontrol kondisi itu. Terima aja. Oke, saya gendut, saya mau ngurusin bagaimana caranya saya bisa melakukan hal itu. Tapi kan semua ada prosesnya. Semua ada posisi di mana kita berusaha. Ini yang menjadi utamanya. Bukan saya kemudian, wah saya harus kurus kayak Luna Maya gitu. Nah ya nggak mungkin lah. Wah, sampai berapa tahun ke depan ya malah akhirnya banyak kan ya mereka orang-orang yang terlalu fanatik dengan suatu apa istilahnya, model atau sosialita yang beredar di HP itu kan munculnya paling buruk apa Mas Asta? Suicide. Nah itu kalau udah depresi berat tuh, berat itu di situ. Tiba-tiba dari tingkat 6. Kita nggak tahu. Tapi itulah yang terjadi ketika kemudian hidup kita dikuasai oleh
HP. Jangan sampai seperti itu. Harus dibalik. Kita yang menguasai HP kita, bukan HP-nya yang menguasai kita. Gitu. Kembali lagi, peran keluarga itu penting sekali. Sampai saya kalau bicara di depan orang tua, hati-hati, kita nonton HP itu kayaknya fine-fine aja, tapi anaknya baru berenang, nyemplung, kita sudah tidak aware lagi. Nggak tahu kalau anaknya in trouble, atau kemudian peristiwa lainnya, remaja, lihat-lihat. Yang paling ngenes itu ya yang sekarang self-harm. Itu dasarnya apa? Karena lihat, Mas, bukan karena apa-apa. Karena lihat. Bagaimana sih? Apa sih yang dikatakan self-harm? Sebenarnya nggak tahu awalnya. Tapi karena ikut-ikut. Self-harm, tahu-tahu udah datang ke saya, udah penuh sayatan. Di tangan, di kaki. Nah, ini kan sesuatu yang seharusnya tidak terjadi. Remaja itu punya peluang jauh lebih banyak. Hanya peran orang tuanya yang kurang. Mereka terlalu sibuk cari uangnya, sibuk cari kehidupan yang lebih, yaitu tadi yang kemudian menyamakan dengan internet. Akhirnya lupa bahwa anak ini bimbingan untuk remaja itu sebenarnya tidak terlalu ribet, cuma harus punya waktu. Kita harus mau mendengarkan apa sih yang dijadikan masalah oleh mereka, apa yang menjadi keriuhan mereka selama mungkin di rumah, di sekolah, apalagi kurikulum sekarang seperti ini. Ini hal-hal yang kadang orang tuanya, alah wis tau digarap wae karepe gurune arep ngopo gitu. Banyak kan yang jawabnya gitu. Bukan, ya udah sini yuk kita kerjakan. Kamu butuhnya apa sekarang? Mau minum apa? Tak buatin es sirup aja ya. Nah, seperti itu sebenarnya anak itu sudah senang. Sehingga mereka bercerita, bisa ngomong, bisa mengeluh dengan bebas, bukan dijudge. Ya, ini yang kemudian kayaknya kita bicaranya FOMO tapi muternya banyak ya, Mas. Larinya kemana-mana. Ya itu tidak enaknya kesehatan mental itu, permasalahan satu rentetannya banyak. Dari FOMO aja awalnya pola asuh. Gitu. Oke, Pak Steve, menanggapi apa yang disampaikan, juga menambahkan yang disampaikan sama Bu Uning tadi tentang menghargai diri sendiri. Gimana kalau menurut Pak Steve? Ya, setiap orang kan dikaruniai dengan kapasitas yang berbeda-beda ya. Oke. Tuhan memberikan kepada kita anugerah yang berbeda. Bersyukur kita menikmati apa yang kita sudah terima gitu. Kemudian yang menurut saya perlu juga diajarkan adalah kerja keras, Mas. Kerja keras gitu kan. Jadi kadang orang merasa melihat bahwa kita kurang, kemudian teman yang lain, orang lain kok bisa seperti sempurna. Tapi kita nggak pernah lihat bahwa orang yang kita lihat di sosial media itu kan hanya ujungnya saja. Kita nggak pernah lihat prosesnya. Prosesnya untuk mencapai ke titik itu seperti apa. Jadi ketika kita bicara kepada anak kita ataupun sesama dengan seumuran gitu, kita juga perlu menekankan bahwa ada satu hal yang perlu kita sadari bersama adalah proses. Jadi proses yang muncul di pandangan kita di berbagai macam media itu kan ujungnya di belakangnya pasti ada suatu proses yang harus kita pahami juga. Kalau kita tahu prosesnya, kita akan bisa mulai memikir, oh ternyata dia seperti itu karena belajar kah, karena dia berjuang kah, dia kerja keras, dia segala macam gitu kan. Dan dia juga kurang tidur untuk mencapai titik itu ya segala macam. Jadi
orang yang melihat langsung oh memang seperti itu, dan sedangkan kita tidak melakukan itu. Jadi menurut saya poin semacam itu juga perlu disampaikan ataupun perlu kita ajarkan juga ke remaja, anak-anak kita gitu kan, bahwa kita ketika kita melihat sesuatu kita juga harus belajar juga sebenarnya ada proses apa di belakang layar itu, gitu, supaya kita tidak merasa langsung shock, langsung merasa rendah diri dan lain-lain, kemudian akhirnya ngejudge gitu, oh gue nggak bisa nih, atau oh dia seperti itulah atau segala macam gitu. Jadi salah satu yang menurut aku paling penting ya kita harus mempelajari tentang proses di belakang itu semua gitu. Kalau kita mau tidak hanya sekedar nerimo. Tadi kan beberapa yang tadi kan hanya sekedar menerima, bersyukur, itu kan sekedar menerima terhadap kondisi yang kita terjadi, menerima terhadap apa yang kita lihat. Nah, yang jawaban yang kedua saya ini adalah bagaimana kita coba tanda kutip melawan, tanda kutip, oh kok seperti itu, harusnya kita bagaimana? Ya kita harus mempelajari tentang prosesnya. Jadi proses untuk seorang bisa mencapai achievement yang seperti gitu, itu pasti ada penderitaan dan lain-lain yang dia perjuangkan. Nah kita bisa nggak seperti itu? Nah, balik lagi ke kita, oh gue pengen kayak gitu ya, kita harus mengikuti jejak-jejak yang mungkin mirip. Ya bekerja keras, belajar keras, kemudian effortnya juga harus luar biasa. Nah baru sampai di titik itu baru kita bisa bicara hal yang lain. Memang ketika kita sudah berproses, kita sudah melakukan itu dan kita nggak mencapai, ya sudah, memang mungkin itu batasan kita gitu. Nah kalau kita langsung dihadapkan tanpa ada membahas tentang proses dan lain-lain, kadang-kadang langsung isinya ada iri dengki jadinya. Ah sialan, dia juga dulu nyontek punya gua gitu kan, kuliah juga dia nggak pernah masuk, tapi kok dia begitu. Dia nggak ngelihat bahwa hidup ini kan nggak flat. Di era waktu kuliah, di era waktu belajar, memang kondisinya seperti itu. Tapi dia nggak ngelihat mungkin ketika dia sudah selesai kuliah, dia masuk dalam tahapan fase yang berbeda, bekerja. Kita kerjanya hanya seperti office hour aja, jam 7 pulang jam 4, jam 3. Sedangkan kawan kita yang yang memiliki hasil yang sangat wow ditampilkan di sosial media dan di channel yang lain, ternyata dia tidurnya cuma 3 jam gitu. Kan berbeda sekali gitu. Di era yang berbeda kemudian itu menjadi justifikasi kok dia orang seperti itu, diri di kita. Karena kita iri nggak bisa ngapa-ngapain, akhirnya kita down, depresi. Waduh sialan, kok dia seperti itu ya, kok bisa seperti ini. Nah, kita juga harus mengajari bahwa setiap kesuksesan pasti ada suatu proses gitu. Proses itu sama nggak dengan yang kita lakukan? Kalau misalkan kita nggak sama, kita nggak bisa ngejudge bahwa dia seperti ini, seperti itu. Dan kita balik lagi ke diri kita untuk menerima apa yang sudah kita lakukan. Jadi kesuksesan setiap orang pasti berbeda-beda prosesnya. Dan kalau kita pengen menjadi seperti mereka, ya kita harus mengikuti proses-proses yang mungkin mendekati mereka. Jadi kalau kita tidak bisa melakukan itu, ya baru tadi aku bilang menyerah, tadi tanda kutip ya, menyerah, ya sudah, kita bersyukur kondisi kita pada titik ini dan ya seperti inilah kita gitu. Tapi kalau kita orang yang punya confident bahwa kita percaya bahwa kita juga bisa ngejar itu, ya kerja keras. Nah itu menurut saya juga perlu disampaikan ke teman-teman pendengar Sonora ini juga gitu. Kalau kita pengen sesuatu, ya kerja keras. Tidak hanya sekedar berdoa gitu. Berdoa terus di rumah terus leha-leha terus berharap bahwa Tuhan akan memberikan apa yang kita harapkan, itu kan juga nggak mungkin ya. Tapi harus ada kombinasi pengorbanan, kerja keras yang luar biasa, dan berdoa gitu. Setiap titik kita bersyukur kita sudah melampaui proses itu. Setiap titik lagi kita bersyukur bahwa kita sudah melewati apa yang harus kita lakukan, berproses gitu, proses. Dan setiap bersyukur itu ya kita bisa melihat bahwa kita sudah sampai titik mana sih. Baru kita compare dengan yang lain. Walaupun sebenarnya tidak baik juga apa yang kita kerjakan dikomparasi dengan orang lain, kemudian kita lihat prestasinya itu. Karena tiap orang pasti berbeda, Mas. Profesinya sama. Profesinya bisa sama, tapi hasilnya pasti berbeda. Dalam satu kantor, satu divisi, satu tim bisa jadi beda. Tim marketing ada salesnya, sales 1, sales 2 pasti bisa jadi achievementnya berbeda-beda. Politikus juga sama, belusukannya setiap hari sama, setiap hari ke kampung dan lain-lain. Yang satu dapat suara banyak, yang satu kok cuma segini-segini aja, yang satu kok terkenal banget ya,
yang satu ini udah nandur kemana-mana, nggak kenal. Itu seperti itu. Jadi memang kita harus balik lagi ke diri kita untuk bisa menerima setiap proses yang kita hadapi. Jadi kita nggak perlu takut akhirnya minder, kemudian iri, dengki, kemudian wah ini nggak bener nih sini gitu. Akhirnya apa? Menimbulkan efek negatif, aura negatif ke diri kita. Nah kalau kita udah masuk ke situ ya makin nggak bagus juga untuk hidup kita. Padahal kita tujuannya adalah mencari kebahagiaan kan. Nah kalau kita udah sampai ke tahapan kayak gitu, kecemasan, iri, dengki, kemudian akhirnya aura negatif masuk di kita, pengen pikirannya cuma negatif aja gitu kan, kita nggak jadi produktif. Udah nggak produktif, kita nggak bisa nyampe titik di mana kita pengen gitu, kebahagiaan kan. Ujung-ujungnya kan kita tadi yang dilihat seharian dia membuka kanan kiri scrolling terus, itu kan mencari kebahagiaan ya. Nah, kebahagiaan ada nggak yang lebih parah dari gue gitu? Lu lihat ternyata ganteng-ganteng, cantik-cantik nih, skincare di mana nih? Gitu kan, udah jalan healing nih kemana? Gue cuman healing ke muter-muter Malioboro doang, yang ini muter-muter Singapura, muter ke Swiss, Jerman. Nah, gitu kan, ada nih, ternyata nggak kemana-mana, di kamar doang nih fotonya nih. Nah, bisa jadi kayak gitu ya. Itu menurutku ya yang sekarang terjadi di masyarakat, Mas. Jadi kita harus juga sadar bahwa dunia digital itu memang menyakitkan. Tapi kita harus sadar bahwa itu belum tentu 100%. Dia bisa aja ada lagunya sih ya. Sebenarnya ada lagunya, Mas. Jadi dia tersenyum tapi dia zamannya lagu-lagu lawas, aku lupa sih. Jadi dalam senyum ada kesedihan sebenarnya gitu. Yang tidak ditampilkan. Ketahuan nih usia berapa gitu. Yang ini kupu-kupu ya. Kupu-kupu ya, lagunya yang tentang kupu-kupu itu ya kan, itu ada. Jadi bisa jadi kayak gitu, Mas. Jadi yang ditampilkan kelihatan mukanya tertawa, senyum, bahagia. Nah, bisa jadi dia tuh juga orang depresi juga gitu. Cuman kita aja yang kemakan kan. Sialan dia tuh kok sempurna banget gitu. Malah kitanya jadi depresi sendiri gitu. Pusing sendiri, iri, dengki, kemudian cemas dan lain-lain. Akhirnya tadi disampaikan yang ngeri banget dari lantai 6 katanya gitu kan. Bunuh diri gitu. Macam-macam. Jadi ya kalau sampai cuman sekedar bunuh diri doang sih, kalau menurut gue sih terserah dia deh. Yang lebih bahaya apa? Merusak ekosistem circle yang ada di sekitar dia. Hubungan sosial di masyarakat gitu kan. Yang dia iri, dengki, dia ngajakin temennya. Ngajakin yuk ya kita bermusuhan dengan orang ini gitu. Kan itu jahat. Nah, itu yang bahaya sebenarnya karena dia cemas, iri, dengki ke segala macam. Ngajakin konco gitu loh, untuk masuk dalam circle yang buruk itu juga untuk ke orang lain. Kalau ke diri sendiri kan ya udah luweh kowe ya, karena kamu doang kok. Tapi yang lebih bahaya ketika dia meracuni toksik di lingkungan dia, itu jadi toksik, bahaya, Mas. Entah itu di remaja, di orang tua, di dunia pekerjaan gitu ya, profesional, atau bahkan di politik juga bahaya itu. Gitu. Makanya zaman dulu ada cebong dan kadrun. Itu kan racun ya. Ngomong sini ini 2024 bentar lagi. Oke, pasti kita break dulu. Kemudian nanti kita lanjutkan juga. Karena tadi sudah disinggung juga berkaitan kalau misalnya memang mengalami FOMO dan dirasa itu sudah banget itu ya, harus ada teman cerita. Betul. Siapa nanti? Bu dengan dia akan bercerita nih ya. Oke. Dan terima kasih untuk Anda Sobat Sonora juga semua listeners yang terus bergabung di Sonora dan juga Smart FM. Radio Sonora. 97,4 dari Sonora Jogja dan 102,1 Smart FM Yogyakarta. Sahabat Sonora, kita masih di Family Talk, Fear of Missing Out atau FOMO ya. Penasaran FOMO itu apa? Nah, tadi sebenarnya sudah di awal disampaikan detail banget ya. Nah, berkaitan dengan ini ya, kalau penasaran, nah ini kayaknya episode kita perlu diperpanjang juga kan? Oke Bu, ini sama Pak Steve, ini kita perlu ngobrolnya sebenarnya 2 jam, 3 jam nggak cukup kalau ngomongin kayak gini. Nah, oke, tapi waktu kita sampai jam 2 aja nih. Jadi untuk mengakhiri kebersamaan kita, ini apa yang mau disampaikan di kesempatan hari ini? Pak Steve dulu untuk mengakhiri kebersamaan kita. Ya, terkait dengan topik yang kita bahas ya, buat yang remaja ya, kita
perlu menahan diri lah untuk tidak terlalu cemas terkait apa yang kita lihat di sosial media gitu. Kemudian yang kedua juga tidak tergantung terhadap apa yang ada di sosial media gitu. Ketertinggalan informasi apapun itu bisa kita kejar supaya kita juga tidak cemas. Wah, kita kayak orang yang gaptek ataupun orang yang tertinggal informasi, orang yang tidak tahu tentang apa-apa di sosial media, kemudian tidak bisa menampilkan citra diri kita di sosial media gitu kan. Nggak usah cemas terhadap hal semacam itu gitu untuk yang remaja. Kita terus beraktivitas yang lebih produktif, hidup di dalam dunia nyata, dan yang paling penting itu kita harus bahagia sih sebenarnya. Nggak usah terlalu cemas dengan apa yang ada di dalam sosial media. Oke, naik. Bu Neng nih, tadi kan sudah di awal-awal kalau ini datang kemana gitu. Ya. Sekarang itu sebenarnya sudah banyak layanan ya. Tapi hari ini, khusus hari ini, kalau teman-teman remaja, teman-teman ibu-ibu, bapak-bapak perlu layanan, bukan layanan psikologi saja. Jadi untuk program kami itu layanan konseling dan konsultasi. Kita ada Puspaga, Mas Hasta. Puspaga ini untuk satu pusat pembelajaran keluarga. Jadi tadi kan kita bicara tentang pola asuh, kita bicara tentang peran keluarga. Nah, Puspaga ini hadir di tengah-tengah kita sebagai satu solusi. Teman-teman bisa kontak di HP 081 329 426 807. Jadi jangan ragu. Saya punya beban ini, silahkan WA, silahkan datang. Kita terbuka untuk teman-teman semua, para keluarga yang ada di kota Jogja. Kita bersedia untuk kita beri layanan untuk mencapai yang terbaik buat keluarga tersebut. Gitu. Oke. Aku nambahin dikit bisa nggak? Monggo. Jadi program yang semacam ini, kemudian tadi layanan yang diberikan itu merupakan kerjasama dari DPRD maupun juga teman-teman di eksekutif itu. Jadi kehadiran pemerintahan DI itu kita mencoba untuk nyata dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak hanya kita melihat bahwa jalan-jalan dibangun, kemudian infrastruktur dibangun, tapi juga sampai dengan bahwa pemerintah kita juga memberikan pelayanan sampai ke dalam hal yang seperti ini gitu. Konseling kah, kemudian pelayanan terhadap keluarga, remaja dan lain-lain. Jadi pemerintah hadir melalui dinas terkait yaitu DP3, P2 dan bersama dengan teman-teman di mitra kerja komisi. Seperti itu, Mas. Oke. Terima kasih Pak Stefanus Christian Handoko Eskom MM di Komisi di DPRD dari Jakarta, dan juga Bu Oning Namaningrum SPCMA psikolog ini dari Puspaga untuk perbincangannya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Ya. Tadi ya sahabat Sonora juga semua listener, perbincangan kita bersama DP3P2 dari Jakarta dan juga DPRD dari Jakarta di program Family Talk. Tema kita seputar fear of missing out atau FOMO ya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Saya Hasta mohon pamit. Selamat siang dan selamat makan program kami selanjutnya. Sampai jumpa. Ya, sampai jumpa.